Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Feby Sofa dalam acara Kisah Bergambar. Kali ini Venus TV kembali hadir menemani adik-adik menjalankan ibadah puasa. Menyimak cerita Islami bergambar yang akan disampaikan oleh Kang Endi. Untuk acara selengkapnya, yuk kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Venus TV? Sore ini Venus TV akan menyajikan sebuah program atau tayangan yang ada nilai edukatifnya tetapi rekreatif, santai, rileks, sekaligus menghibur Anda dan menuangkan imajinasi serta ekspresi Anda. Jadi saya akan bercerita, akan berkisah, akan mendongeng tetapi berbasis pada gambar dan sumber-sumbernya adalah isu-isu aktual. Hari ini tidak ada yang lain. Yang lagi ngetren, yang kemudian viral di berbagai media sosial adalah terkait tentang Aisyah, ataupun juga terkait dengan isu corona, dan barangkali juga ada kisah-kisah lain yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari di bulan Ramadan ini. Ini sekaligus berbarengan dengan keinginan kita semua bahwa di Tangerang ini kan lagi PSBB ya, lagi pembatasan sosial berskala besar, stay at home, cocok. Jadi manfaatkan apa yang ada di rumah Anda, ada kertas lembar, ada HPS, ada barang-barang alat tulis, spidol, bikin. Ada teknik doodle, coretan bebas, ada teknik graffiti, ada teknik hand lettering, segala macam. Tapi intinya adalah Anda memanfaatkan waktu luang di rumah, stay at home dengan menggambar dan bercerita. Baik, yang pertama saya akan menceritakan bagaimana kita akan menggambar isu yang lagi viral. Ini Aisyah ini kan sempat menjadi salah satu tokoh yang kontroversial dalam sejarah Islam, tetapi dimuliakan. Kita harus yakin dia adalah seorang perempuan yang bukan hanya cantik, tapi ini bukan Aisyahnya ya, ini hanya ilustrasi. Saya akan menggambarkan lagunya kan ada ya, yang tentang dia cantik, yang sebutan Humairah, pipi kemerah-merahan, bercanda dengan Rasulullah, segala macam. Ini hanya contoh saja, bukan figurnya, karena kita tidak boleh dalam Islam ada banyak larangan untuk tidak memitoskan atau tidak mengkultuskan figur atau sosok tertentu. Jangan sampai kejadian yang terjadi pada agama-agama lain itu terulang. Ini hanya ilustrasi saja bahwa saat ini Anda bisa saja sumber inspirasi untuk menggambar atau berkreasi itu dari isu-isu aktual ataupun dari lagu yang lagi ngetren. Nah, siapakah Aisyah? Dalam Islam ada bukti bahwa kepemimpinan perempuan itu sudah dari awal-awal muncul. Aisyah adalah orang yang menjadi perawi hadis, beberapa hadis sahih, bahkan salah satu ayat Quran yang turun, asbabun nuzulnya itu adalah Aisyah. Ketika dia difitnah, dia tertinggal rombongan Nabi, difitnah bahwa dia berselingkuh, kabar itu menyebar, kaum munafik sengaja membuzzer, memblow up. Bahkan Aisyah sempat dicuekin oleh Nabi asbabun nuzulnya, tetapi dia tetap tabah dan dia tetap sabar. Kemudian lahirlah sebuah surat, maaf saya agak lupa, tapi intinya adalah tentang tabayun, tentang memeriksa, cek dan recheck. Jadi konsep jurnalistik tentang cek dan recheck itu sebetulnya sudah ada dalam Al-Quran jauh-jauh hari, bersumber dari Aisyah. Oke, yang lainnya saya langsung hapus. Saat ini Kabupaten Tangerang adalah memasuki tahap PSBB. Maka saya menyarankan sebagai salah satu sumber ekspresi kita di rumah adalah tentang isu corona tadi. Hampir semua yang saya survei, saya googling, memang virus itu digambarkan sebagai sebuah bulatan dengan jari jemari ataupun ada yang menjelujur. Tetapi karena teknik doodling, maka kita bebas saja menggambar, hanya digabungkan dengan imajinasi liar kita. Anda menggambar bebas saja, yang penting dalam teknik doodling ini atau coretan bebas, dia berbasis pada objek yang bisa dimengerti orang. Misalnya ini kan dianggap virus corona seperti ini nih, ada lingkaran nih, ada jelujurnya, ada rumbai-rumbainya. Tetapi dibikin saja dia seolah-olah menyeramkan gitu kan. Misalnya dia bergerigi, memakai taring, hidung yang menyeramkan, mata yang menyeramkan untuk menggambarkan. Ini namanya teknik doodling, teknik gambar bebas saja. Kemudian dikaitkan dengan hand letteringnya. Kemampuan Anda misalnya, karena ini cocok bulan Ramadan,
dibikin aja hand letteringnya tentang Ramadan. Nah, ini yang disebut dengan teknik hand lettering. Jadi bergambar berkreasi bebas, tetapi mengandalkan pada kemampuan Anda membuat huruf-huruf dan gambar bebas. Misalnya Anda sebut Ramadan bersahaja, di rumah saja. Ramadan bersahaja. Ini karena kita butuh cepat waktunya, saya tidak membuat lebih detail. Salah satu contoh, ini yang disebut teknik doodling, mengekspresikan apa yang ada di benak Anda, di pikiran Anda, sambil Anda menghilangkan waktu luang yang barangkali kalau tidak ada kegiatan lain Anda stres. Tapi kalau dengan berekspresi di atas kertas, insya Allah Anda ikut bersosialisasi, mengkampanyekan via media sosial. Daripada Anda keluyuran ke sana kemari, tidak jelas, saya sarankan kita mengisi waktu dengan menggambar, membuat sketsa, dan mengekspresikan ide dan imajinasi Anda di atas kertas. Baru Anda tayangkan di media sosial. Itu dua. Kemudian yang terakhir, ada cara menarik untuk mengajak anak-anak di rumah atau adik-adik di rumah adalah bercerita dan membaca buku. Kisah-kisah Islami banyak. Bahkan di juz amma saja, yang juz 30 itu, hampir semua kisah terkait dengan fabel, dunia binatang, tentang pepohonan, tentang makhluk gaib, tentang jin, tentang hal-hal yang menarik. Tapi kalau Anda belum ceritakannya, misalnya, ambil contoh surat An-Nas misalnya. Itu kan surat An-Nas itu berbicara tentang godaan was-was, rasa was-was. Was-wasil honnas gitu kan. Menjauhkan kita dari rasa khawatir dan takut dari godaan setan, jin, dan manusia. Anda bikin saja misalnya gambar untuk menghibur anak Anda. Gambar cepat namanya ya, gambar ini. Seolah-olah gambar jin. Anda ceritakan ke anak Anda, adik, atau sayang, atau anakku, jangan takut dengan jin, karena jin itu yang ditakutkan adalah godaannya, membawa keburukan gitu kan. Bukan pada sosoknya. Karena jin itu juga makhluk Allah, ada yang dia beriman, ada juga emang jahat. Surat An-Nas bercerita tentang makhluk jin. Daripada Anda hanya berbicara secara lisan, anak Anda mungkin agak abstrak, agak kurang mengerti. Tetapi kalau disertai dengan gambar yang ekspresif, yang lucu, insya Allah anak Anda akan suka. Ini gambar cepat namanya. Saya kira itu, jadi saya mengajak, manfaatkan apa yang ada di rumah Anda, selembar kertas HVS, ada alat tulis, ada ide, ada buku, ada isu, ekspresikan. Baru sebarkan di media sosial. Saya kira itu tahap pertama. Terima kasih banyak sudah menyimak. Allahumma afiq ila hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.